Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya selamat malam dan terima kasih kepada Bu Dina Ceri selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Isandia Alia Yusra, Aurel Titania, Hanisa Gunawan, Muhammad Amar After dan Ashila Aurora akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertumbuhan populasi. Maaf, aplikasi persamaan diferensial Bernoulli dalam pertumbuhan populasi penduduk terhadap menurunnya kapasitas lahan pertanian. Yang yang mana materi pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Sandia kepada Isandia, disilakan. Pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari materi ini adalah pertumbuhan populasi yang cepat mempengaruhi sumber daya alam, terutama lahan pertanian, karena meningkatnya kebutuhan untuk perumahan dan infrastruktur. Lahan pertanian yang berkurang ini dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan diferensial, seperti persamaan Bernoulli, untuk memprediksi dampaknya. Model ini menggambarkan hubungan antara pertumbuhan populasi eksponensial dan penurunan kapasitas lahan yang linear atau eksponensial. Dengan memvariasikan parameter-parameter dalam model, pengambil kebijakan dapat merencanakan strategi untuk mengatasi masalah ini dan menjaga ketahanan pangan di masa depan. Baik, selanjutnya itu studi kasus yang kami ambil itu akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel, disilakan. Baik, studi kasusnya yaitu suatu wilayah memiliki populasi awal sebanyak 1.000 jiwa, 1.000 jiwa dan luas lahan pertanian sebesar 1.000 hektar. Populasi penduduk di wilayah tersebut bertambah dengan laju pertumbuhan 2% per tahun. Seiring dengan bertambahnya populasi, luas lahan pertanian berkurang secara eksponensial karena terjadi alih fungsi lahan untuk pemukiman dan infrastruktur. Penurunan luas lahan pertanian ini sebanding dengan jumlah populasi dengan konstanta proporsional sebesar 0,005. Pertanyaannya yaitu buatlah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi dan penurunan kapasitas lahan pertanian dan berapa populasi dan luas lahan yang tersisa setelah 50 tahun. Penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama menggunakan metode pemodelan masalah, di mana P itu adalah populasi penduduk pada waktu, dan L adalah luas lahan pertanian yang tersedia pada waktu. Maka dapat diselesaikan dengan rumus dP per dt sama dengan R kali P. Yang kedua yaitu persamaan diferensial Bernoulli, di mana persamaan ini dengan L adalah bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli, yaitu dL per dt ditambah Kp dikali L sama dengan 0. Yang ketiga yaitu diselesaikan dengan solusi persamaan pertumbuhan populasi, yaitu dP per dt sama dengan R kali P. Dan diselesaikan dengan integral 1 per P kali T dikali dengan D kali P sama dengan integral R dikali D dikali T. Dan diselesaikan dengan ln P sama dengan R kali T ditambah C1. Hasilnya P sama dengan P0 dikali E pangkat RT dengan P0 adalah populasi awal pada waktu sama dengan 0. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanisa. Baiklah, selanjutnya untuk solusi persamaan kapasitas lahan, di sini bisa dilihat dengan rumus DL kurung T per DT sama dengan min KP T sama dengan min KP no ERT. Diintegralkan ke bawah. Integral ERT DT sama dengan 1/ERT. Selanjutnya, integral KP 0 ERT dt sama dengan KP 1/ERT D0. KP 0 1/ERT min 1/ERT. Selanjutnya, LT sama dengan L0 min KP 0 per R
dikali dengan E pangkat ERT dikurang 1, di mana nilai L0 adalah nilai dari luas lahan awal pada T sama dengan 0. Penyelesaian soal. Untuk pertumbuhan populasi satu setelah didapatkan persamaan di atas, maka nilai-nilai yang telah kita klasifikasikan tadi tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, di mana pertumbuhan populasi DPT per DT sama dengan RPT, maka nilai T yang bernilai 50 dan rumus P0 ERT tadi 1000 E0 E pangkat 0,02 dikali 50, sehingga didapatkan hasil P ketika 50 tahun Ke depan. ke depannya bernilai 2.718 jiwa. Untuk penurunan kapasitas lahannya juga didapatkan persamaan di atas. LT sama dengan L0 min KP0 per R dalam kurung ERT min 1, dan L ketika nilainya 50 sama dengan 957,04 hektar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ahmad Aftar Jeva. Baik, saya Muhammad Amar Afdar Yeva akan menjelaskan kenapa digunakannya persamaan diferensial. Digunakan persamaan diferensial karena seiring dengan bertambahnya populasi, kapasitas lahan pertanian cenderung menurun akibat tekanan yang lebih besar pada lahan. Misalnya, urbanisasi, degradasi lahan, dan peningkatan kebutuhan pangan. Hubungan antara laju penurunan kapasitas lahan dan pertumbuhan penduduk dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial non-linear. Persamaan Bernoulli memungkinkan kita untuk menggambarkan efek ini karena memperhitungkan variabel-variabel non-linear seperti di mana adalah populasi pada waktu. Meskipun masalah pertumbuhan penduduk dan penurunan kapasitas lahan pertanian melibatkan banyak faktor kompleks, persamaan Bernoulli memberikan kerangka yang lebih sederhana untuk menangani model tersebut dengan bentuk persamaan umum seperti dy per dx ditambah pxy sama dengan qxy kuadrat n. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu apa hubungannya dari studi kasus tersebut dengan jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Di mana yang pertama itu adalah degradasi lahan dan konservasi, di mana menurunnya kapasitas lahan pertanian juga berdampak pada ekosistem daratan yang lebih luas, populasi yang berkembang, mengurangi habitat alami dan menyebabkan erosi tanah, serta deforestasi yang semuanya berkontribusi pada kerusakan ekosistem. Selanjutnya, perubahan iklim dan kapasitas lahan pertanian, di mana perubahan iklim dapat memperburuk kondisi lahan pertanian, menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan ketersediaan air, yang pada akhirnya memperkecil kapasitas lahan untuk mendukung pertumbuhan populasi. Yang terakhir, relevansi persamaan Bernoulli. Model persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk memahami bagaimana laju pertumbuhan populasi yang tidak linear mempengaruhi ketersediaan dan produktivitas lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat memproyeksi pengaruh penurunan kapasitas lahan terhadap produksi pangan dan mencari solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pada intinya adalah dengan cara kita mengetahui untuk beberapa tahun ke depan akan berapa penurunan lahan di suatu wilayah itu dapat diketahui, di mana dengan menggunakan persamaan Bernoulli ini, dengan diketahui jumlah populasi dan laju pertumbuhan, kita dapat mengetahui untuk beberapa tahun ke depan berapa lahan pertanian yang tersisa, di mana dengan menurunnya terus menekannya angka penurunan lahan pertanian itu tentunya akan berpengaruh terhadap hasil pangan pertanian Indonesia. Mungkin hanya itu yang kelompok 5 dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.